Abang, malamig po dyan. Boss, wala na po tao. Sige po. Uy, Seorang pria muda dan tampan bernama Rico. Ia sehari-hari bekerja sebagai customer service di sebuah penginapan bintang 2 di kota Filipina. Kesehariannya Rico tinggal di sebuah kontrakan yang dekat dengan tempat ia bekerja. Di situ ia sering bertemu dengan pacarnya yang bernama Mila. Meskipun masih pacaran, namun hubungan keduanya sudah erat dan layaknya suami istri, karena sering berbuat seperti pasangan suami istri. Mila bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit dan sama-sama tinggal di kontrakan. bagay naman. Pag nakita ka na naman ng barkada ko nun, sabihin niya, paano kung mag-break ako? Rico malam itu disapa oleh seorang wanita pekerja malam bernama Elar. Sejak pertama kali bertemu, si Rico udah suka sama yang namanya Elar ini. Saat itu Elar meminta Rico memberikan kamar kosong untuk menunggu pelanggannya Elar yang telah membokingnya. Meskipun Rico tahu kalau Elar ini seorang wanita pekerja malam, namun kecantikan wajah si Elar membuat Rico lupa kalau dia sudah punya pacar dan sering berhayal dengan Elar. Abang, malamig po dyan. Hi, ma'am. Good evening po. Elar menjadikan hotel tempat Rico bekerja sebagai lokasi ia melayani tamu-tamunya. Sehingga Rico dan Elar sering ketemu tiap malam. Namun keduanya hanya saling tatap dan memberikan senyuman manja. Belum ada tahapan berikutnya untuk saling kenal lebih dekat. Meskipun dalam hatinya Rico ia sangat berharap untuk bisa kenal sama Elar. Elar sebagai wanita pekerja malam, ia hanya bisa memberikan pelayanan kepada pria yang telah membayarnya. Tapi bukan berarti sembarangan siapapun pria yang ingin menjadikannya pusat pelayanan ia terima. Uy, Kaso tangina, kailangan namin itago para hindi mapansin ng customer niya. Hubungan Rico dan Mila ketika itu hampir retak karena kecemburuan Rico sama temannya Mila. Di situ hampir terjadi percekcokan di antara keduanya. Hingga Rico pun merasa kesal sama pacarnya dan dalam beberapa hari mereka tidak pernah saling menjalin komunikasi. Tampaknya pertengkaran Rico dan Mila semakin serius dan mereka berdua sudah tidak bisa baikan untuk sementara waktu. Ditambah si Rico menemukan alat kontrasepsi di kamarnya Mila. Hal itu membuat si Rico makin geram sama si Mila. sobrang nakakapagod na. Kailangan ko. Orada ka lang, ha? Sige na mo. Malam itu, tiba-tiba si Elar memberikan pesona manjanya di hadapan Rico yang sedang kerja. Saat itu si Elar sedang menunggu tamunya. Mata si Rico tentu saja nggak bisa diam melihat si Elar, sambil berbisik kapan ia bisa mendekati si Elar. Entah ada angin apa, si Elar memanggil Rico dan mengajaknya berdansa di tempat kerjanya itu. Rico, sayo tayo. Tentunya membuat si Rico makin happy karena wanita idolanya itu memintanya untuk berdansa. Namun hati kecil si Rico sering sakit dan sedih lantaran melihat secara langsung kalau Elar dibawa sama om-om ke dalam penginapan. Meskipun Elar hanya menganggap si Rico hanya pegawai hotel saja, namun lirikan matanya Elar sedikit merayu Rico agar ia semakin penasaran. Hingga malam-malam berikutnya, keduanya semakin akrab dan Rico selalu menemani Elar menunggu tamunya. Perbincangan mereka masih ringan dan receh, tanpa ada pembicaraan yang serius. Karena bagi Rico, sayang kalau wanita secantik Elar ini dibiarkan sendirian. Ang ina, nababaliw na ata ako sa babaeng to. Hindi, hindi. Bad trip ako eh. Pagupot naman tayo.
Suatu malam saat si Riko ingin membersihkan kamar bekas yang digunakan sama Elar, ia gak nyangka kalau di dalam situ masih ada wanita idolanya sendiri. Ternyata Elar belum check out dari kamar penginapan. Hal itu membuat si Riko makin kaget, gugup, tapi adik kecil dan manjanya berontak ingin melakukan penjajahan di atas dunia. Dan ternyata apa yang ia hayalkan selama ini malam itu menjadi kenyataan, karena si Elar tiba-tiba mengajaknya untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Saat itu pula hubungan Riko dengan Elar semakin dekat dan erat, sampai tidak ada lagi di antara keduanya saling segan dan malu, karena sudah sama-sama tahu luar dalamnya seperti apa. Thank you pala kahapon, ah. Alang ako rumakit dito para maging okay kami ni Mila. Medyo... Sedangkan Mila terus menghubungi Riko ke tempat kerjaannya. Niatnya mau meminta maaf kalau kejadian kemarin karena kesalahan dirinya. Tapi tidak pernah berhasil bicara sama si Riko. Hello? Diyan po ba si Rico? Akala ko papakasalan mo siya. Pinalipit na. Sorry, Rico. Sampai suatu hari si Riko mengajak Elar ke kontrakannya. Jangan tanya apa keperluan mereka berdua ke situ, karena sama-sama paham dan tidak usah dijelaskan lagi. Elar, anong gusto mo pala? Tubig. Ang gusto mo? Kuha kita. So, Gak berapa lama saat keduanya asik balapan, tiba-tiba si Mila datang ke kontrakannya Riko. Tentu saja syok melihat pacarnya itu sedang berduaan dengan wanita lain. Hubungan Riko dan Mila sudah tamat, tapi Riko justru merasa patah hati lantaran si Elar tidak ada hati sama si Riko. Karena hubungan keduanya hanya sebatas pertemanan saja, meski sudah sering berenang bareng tapi bukan berarti harus pacaran. Hingga kekesalan si Riko makin menjadi-jadi lantaran cemburu melihat Elar dibawa tamu-tamunya di tempat Riko bekerja. Sampai ia hilaf dan memukul salah satu tamu yang membawa Elar ke tempatnya. Sementara Elar telah pergi meninggalkan si Riko tanpa ada meninggalkan perasaan apapun ke si Riko. Film pun selesai.